Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Susuk Kakak Ipar. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Rita mengusap keringat yang menetes di dahinya dengan lengan bajunya. Udara panas dari tungku kayu bakar membuat seluruh tubuhnya terasa sangat lengket dan gerah. Di sudut dapur yang agak gelap, suara tangisan Ali terdengar sangat nyaring. Anak laki-laki yang baru berusia 1,5 tahun itu duduk di atas tikar tipis sambil memegang botol susu yang sudah kosong. Rita ingin sekali berhenti sebentar untuk mendekat dan memeluk anaknya, tetapi tumpukan piring kotor di depannya masih sangat banyak. Bu Khotijah duduk tidak jauh dari tempat Rita mencuci piring sambil melipat tumpukan pakaian bersih. Tatapan mata ibunya selalu tajam dan penuh rasa benci setiap kali melihat ke arah Rita. "Heh, anakmu itu disuruh diem napa sih? Bikin pusing kepala aja dari tadi nangis terus. Kamu ini bisanya cuma nyusahin orang tua aja ya?" omel Bu Khotijah dengan nada tinggi. "Iya mak, ini piringnya tinggal dikit lagi kok. Habis ini aku langsung bikinin susu buat Ali," jawab Rita pelan sambil terus menunduk dan tidak berani menatap wajah ibunya. "Tinggal dikit apanya? Itu panci sama wajan gede belum kamu gosok sampai bersih. Kamu pikir numpang makan di rumah ini gratis? Kalau bukan gara-gara bapakmu, udah aku usir kamu dari dulu," balas Bu Khotijah dengan suara yang semakin keras. Rita hanya bisa diam sambil terus menggosok bagian bawah panci yang berwarna hitam pekat. Ia sangat sadar kalau ibunya memang sangat membencinya akibat semua perbuatannya di masa lalu. Sejak masih remaja, Rita memang tidak pernah menjadi anak yang penurut dan selalu membuat masalah. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan di jalanan desa dan menghisap lem bersama teman-temannya. Ia juga sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Kenakalannya semakin parah ketika ia mencuri semua uang tabungan orang tuanya yang disiapkan dari hasil panen. Puncaknya terjadi saat ia dengan berani membawa kabur sepeda motor milik Bu Khotijah, lalu menjualnya demi bersenang-senang dengan pacarnya. Setelah kejadian pencurian itu, Rita memutuskan kabur dari rumah dan pergi bersama pacarnya. Selama 2 tahun lamanya, Rita meninggalkan rumah tanpa pernah memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya. Ia hidup berpindah-pindah mengikuti kemauan laki-laki tersebut. Namun, kenyataan pahit akhirnya datang saat laki-laki tersebut pergi meninggalkannya begitu saja ketika mengetahui Rita sedang hamil. Rita ditinggalkan di sebuah kamar kontrakan sempit tanpa uang dan tanpa makanan sedikit pun. Tidak ada pilihan lain bagi Rita selain menahan rasa malunya dan kembali ke rumah orang tuanya. Ia pulang dalam kondisi perut buncit, pakaian kotor yang sangat lusuh, dan wajah yang terlihat sangat kelelahan. Hujan turun deras ketika Rita mengetuk pintu rumah. Bu Khotijah yang membuka pintu langsung marah besar begitu melihat wajah anak perempuannya. Ibunya bahkan langsung mengambil sapu lidi dan memukuli tubuh Rita tanpa ampun. "Ngapain kamu balik lagi ke sini? Anak nggak tahu diuntung. Dulu kamu bawa kabur motorku, sekarang kamu pulang malah bawa aib. Pergi sana, aku nggak sudi punya anak kayak kamu," teriak Bu Khotijah di bawah derasnya hujan waktu itu. Rita hanya bisa bersujud memeluk kaki ibunya sambil menangis dan memohon ampun agar diizinkan masuk ke dalam rumah. Mendengar keributan, Pak Nano keluar melerai istri dan anaknya. Pria tua itu menarik napas panjang melihat kondisi anak perempuannya yang basah kuyup dan kedinginan. Walau kecewa, Pak Nano masih merasa kasihan melihat anaknya menderita. "Udah Bu, biarin dia masuk dulu ke dalam. Mau gimana juga, dia ini anak kita sendiri. Kasihan bayi di dalam perutnya itu kalau sampai kedinginan di luar," ucap Pak Nano sambil menahan tangan istrinya yang memegang sapu lidi. "Bapak ini selalu aja ngebela dia. Anak ini udah bikin malu keluarga kita loh Pak. Tetangga pasti bakal ngomongin kita yang macem-macem. Pokoknya aku nggak mau ngurusin dia," sahut Bu Khotijah sambil membuang muka. Berkat bantuan ayahnya pada malam itu, Rita akhirnya bisa kembali tinggal di rumah keluarganya. Namun, jalan hidupnya tidak pernah sama lagi semenjak hari itu. Apalagi setelah bayi laki-laki yang diberi nama Ali lahir, Bu Khotijah benar-benar memperlakukan Rita layaknya seorang pembantu. Semua pekerjaan rumah diserahkan sepenuhnya kepada Rita
tanpa ada yang tersisa. Mulai dari menyapu halaman rumah yang luas, mengepel lantai seluruh ruangan, mencuci tumpukan pakaian keluarga di sungai, sampai memasak makanan di dapur. Rita harus bangun sebelum matahari terbit dan baru bisa tidur ketika semua orang di rumah sudah tertidur pulas. Jika ada satu saja pekerjaan yang terlewat atau kurang bersih, Bu Khotijah tidak akan segan-segan memakinya dengan kata-kata kasar. Suara tangisan Ali tiba-tiba kembali terdengar semakin keras karena anak itu merasa sangat kehausan. Rita buru-buru membilas tangannya dengan air bersih dan mengelapnya pada daster kusam yang ia pakai. Ia segera berjalan menghampiri tikar dan menggendong bayi laki-laki tersebut untuk menenangkannya. "Shh, diam ya Ali, jangan nangis terus, nanti nenek tambah marah. Ibu bikinin susu sebentar lagi ya," bisik Rita sambil menepuk pelan punggung anaknya. "Makanya kalau kerja itu yang cepet dong, kamu tuh emang gak becus jadi ibu. Bawa anak ke sini tanpa bapak, pas disuruh ngurus anaknya sendiri aja kamu malah males-malesan," sahut Bu Khotijah sambil menatap tajam dari kejauhan. "Aku bukannya males, Mak. Cucian piringnya emang banyak banget hari ini. Ayah sama Ayu kan baru balik dari sawah, jadi piring kotornya langsung numpuk semua di dapur," jawab Rita mencoba menjelaskan situasinya. Bu Khotijah hanya mendengus kasar, lalu melangkah pergi meninggalkan area dapur dengan wajah kesal. Rita kembali mematung di tempatnya sambil terus memeluk erat tubuh anaknya. Ia melihat wajah Ali yang memerah karena terlalu lama menangis. Ada rasa sedih, lelah, dan marah yang terus berkumpul menjadi satu di dalam dadanya. Ia sebenarnya sangat ingin berubah menjadi orang yang lebih baik dan bekerja mencari uang halal untuk anaknya. Ia sungguh ingin membesarkan Ali dengan tenang dan membuktikan bahwa ia benar-benar menyesali semua kenakalannya di masa lalu. Tetapi, semua keinginan baik tersebut seakan hancur berkeping-keping setiap kali ibunya melontarkan kalimat kasar kepadanya. Sikap Bu Khotijah yang tidak pernah memberinya ruang untuk bernapas membuat Rita merasa sangat tertekan setiap hari. Tubuhnya sangat lelah karena terus-menerus diperlakukan sebagai pembantu, sementara perasaannya terus disakiti tanpa henti. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah sejak pagi buta sudah terasa sangat sibuk karena hari itu adalah hari acara lamaran Ayu. Ayu sendiri adalah adik kandung Rita dengan selisih umur hanya 3 tahun darinya. Sejak ayam berkokok, Bu Khotijah sudah memaksa Rita untuk bersiap di dapur dan mengerjakan semua urusan memasak. Rita harus mengurus semuanya sendirian agar acara penting adiknya itu bisa berjalan dengan lancar. Ia harus memotong sayuran, menumbuk bumbu masak, menggoreng lauk pauk, dan juga menyiapkan minuman untuk para tamu. Semua pekerjaan itu menumpuk menjadi satu, tanpa ada seorang pun yang datang membantunya di dapur. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat panas, karena beberapa tungku kayu bakar menyala secara bersamaan. Asap tebal seringkali membuat mata Rita terasa perih, dan dadanya menjadi sesak saat mengambil napas. Di tengah semua kesibukan berat itu, Rita juga harus tetap mengawasi Ali yang sedang aktif bermain. Anak kecil itu duduk di atas lantai tanah beralaskan tikar pandan sambil memegang mainan plastik kesukaannya. Rita sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan anaknya tidak merangkak keluar dari batas tikar. Tubuh Rita sebenarnya sudah sangat lelah karena ia belum sempat istirahat sejak malam sebelumnya. Namun ia tidak berani mengeluh karena Bu Khotijah terus berlalu lalang memeriksa pekerjaannya dengan wajah marah. Suara obrolan orang-orang dari arah ruang tamu mulai terdengar cukup ramai, menandakan rombongan keluarga calon suami Ayu sudah tiba. Masakanmu yang di wajan itu buruan dibalik, biar nggak gosong. Tamu-tamunya udah pada duduk di depan. Kamu kerjanya jangan lambat begini dong," tegur Bu Khotijah sambil menunjuk bagian atas tungku. "Iya, Mak, ini nasinya aku angkat dulu ke meja. Ayamnya juga sebentar lagi udah matang dan bisa diangkat kok," jawab Rita sambil buru-buru memegang kain lap untuk mengangkat panci panas. Bu Khotijah langsung berbalik pergi meninggalkan dapur untuk menyambut para tamu di depan tanpa peduli kesulitan anak sulungnya. Rita bergegas memindahkan makanan ke dalam piring besar dan meletakkannya di atas meja kayu. Karena terlalu fokus menata makanan, Rita sama sekali tidak melihat kalau Ali perlahan merangkak turun dari tikarnya. Anak kecil itu merasa penasaran dengan nyala api dan perlahan mendekati tungku yang posisinya sejajar dengan lantai. Di atas tungku itu terdapat sebuah wajan berukuran besar yang berisi minyak goreng panas yang sedang mendidih. Ali mengangkat tangan kecilnya dan tanpa sengaja menarik ujung gagang kayu pada wajan tersebut. Wajan itu seketika kehilangan keseimbangan dan langsung tumpah membasahi lantai di bawahnya.
Minyak panas yang baru saja mendidih itu langsung mengguyur sekujur tubuh kecil Ali tanpa ampun. Suara tangisan Ali terdengar sangat keras detik itu juga, dan membuat suasana dapur menjadi panik. Rita langsung menoleh ke belakang, dan tubuhnya seketika menjadi kaku melihat anaknya menggelepar kesakitan di atas tanah. Ia berteriak histeris, dan langsung menjatuhkan piring sayur di tangannya sampai pecah berantakan di lantai. Rita berlari menghampiri anaknya, sambil menangis sejadi-jadinya, melihat kulit tubuh Ali yang melepuh parah. Jeritan keras dari mulut Rita membuat beberapa orang di ruang tamu kaget dan langsung berlarian menuju area dapur. Pak Nano dan Bu Khotijah ikut berlari masuk ke dalam dapur dan terkejut melihat kejadian mengerikan di depan mata mereka. "Mak, tolongin anakku, Mak. Ayo bawa Ali ke rumah sakit sekarang juga. Badannya kena minyak panas, Mak." Teriak Rita sambil menangis, memeluk tubuh anaknya yang terus meronta kesakitan. "Kamu itu matanya ditaruh di mana sih pas jaga anak? Acara penting adekmu malah jadi berantakan kayak gini gara-gara kamu lalai." Omel Bu Khotijah dengan nada marah melihat dapur yang sangat berantakan. Pak Nano tidak banyak bicara lagi dan langsung mengambil kain bersih untuk membalut tubuh cucunya dengan hati-hati. Pria tua itu berlari sekuat tenaga keluar rumah sambil terus menggendong Ali menuju jalan raya untuk mencari bantuan kendaraan. Rita ikut berlari menyusul dari belakang dengan tubuh gemetar hebat dan air mata yang terus membasahi pipinya. Ia sama sekali tidak peduli lagi dengan kelancaran acara lamaran adiknya atau tatapan para tamu yang sedang kebingungan. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, Rita terus memegang tangan kecil anaknya sambil tidak berhenti memanjatkan doa. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Ali ke dalam ruangan khusus untuk segera diberikan penanganan darurat. Namun luka bakar yang dialami anak itu ternyata sangat parah karena cairan panas mengenai seluruh bagian tubuhnya. Setelah beberapa saat ditangani oleh dokter, nyawa Ali akhirnya benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter keluar ruangan dan menyampaikan kabar duka itu kepada Rita dan Pak Nano yang menunggunya di depan pintu. Pikiran Rita langsung kosong malam itu juga saat mengetahui satu-satunya orang yang menjadi alasan dirinya bertahan hidup sudah pergi meninggalkannya. Pemakaman Ali kemudian dilakukan dengan sangat sederhana pada sore harinya dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Setelah proses pemakaman selesai, suasana rumah kembali sepi, tetapi terasa sangat berbeda bagi Rita. Di saat ia sangat membutuhkan dukungan keluarga, Bu Khotijah justru terus-menerus menyalahkannya atas kejadian tragis tersebut. Ibunya terus berbicara kasar dan mengatakan kalau Rita sengaja membuat masalah karena iri melihat adiknya dilamar orang. Rita hanya bisa diam menahan tangis dan memilih mengurung diri di dalam kamarnya yang gelap. Ia duduk bersandar di pojok ruangan sambil memeluk bantal kecil yang biasanya dipakai oleh Ali untuk tidur. Bau bedak bayi masih tercium jelas di bantal itu dan membuat pernapasan Rita terasa semakin sesak. Perlakuan ibunya yang sama sekali tidak memiliki rasa kasihan membuat pikiran Rita mulai berubah secara perlahan. Ia menyadari kalau ia tidak bisa terus-menerus hidup bergantung dan menjadi sasaran kemarahan ibunya setiap hari. Rita memutuskan dalam hatinya bahwa ia harus mencari pekerjaan di luar sana agar bisa memegang uang sendiri. Ia ingin membuktikan kalau ia mampu hidup mandiri dan tidak ingin lagi dianggap sebagai pembantu di rumah orang tuanya. Beberapa minggu setelah kepergian Ali, Rita akhirnya diterima bekerja di sebuah warung makan yang cukup ramai di pinggir jalan raya. Ia mulai menyisihkan sebagian besar dari gaji pertamanya untuk pergi ke pasar dan membeli kebutuhan pribadinya. Di pasar itu, ia membeli beberapa potong pakaian baru yang lebih bagus untuk dipakai bekerja setiap hari. Ia juga membeli bedak dan pelembab bibir secukupnya untuk merawat wajahnya yang selama ini tidak pernah ia perhatikan sama sekali. Perlahan namun pasti, penampilan Rita mulai berubah menjadi jauh lebih menarik dibandingkan saat ia masih terus mengurung diri di dalam rumah. Kulitnya yang dulu selalu terlihat kusam karena setiap hari terkena debu dan asap tungku dapur, kini terlihat jauh lebih bersih dan terawat. Di tempat kerja barunya itu, Rita berteman sangat akrab dengan seorang karyawan perempuan bernama Nisa yang selalu bersikap baik kepadanya sejak hari pertama bekerja. Selain itu, ada juga seorang pelanggan pria bernama Arman yang hampir setiap hari datang untuk makan siang di tempat tersebut. Arman sering mengajak Rita mengobrol santai di sela-sela waktu istirahat dan beberapa kali membawakan makanan ringan untuk menghiburnya. Meskipun Arman menunjukkan perhatian yang sangat jelas, Rita sama sekali belum memikirkan soal hubungan asmara karena pikirannya masih dipenuhi bayangan masa lalu keluarganya.
Setiap kali jam kerjanya selesai pada sore hari, langkah kaki Rita selalu terasa sangat berat untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya. Ia tahu persis kalau Bu Khotijah tidak pernah berubah sama sekali dan selalu mencari kesalahan sekecil apapun untuk dijadikan bahan omelan panjang. Perasaan sakit hati di dalam dada Rita justru semakin membesar setiap kali ia melihat kehidupan baru adiknya yang bernama Ayu. Ayu kini sudah resmi menikah dengan seorang pria bernama Wawan dan mereka terlihat sangat bahagia tinggal bersama di rumah tersebut. Setiap malam saat mereka semua berkumpul di ruang makan, Bu Khotijah selalu memuji-muji kebaikan Wawan di depan ayah Rita dan di depan Rita sendiri. Ibunya selalu membandingkan kehidupan Ayu yang sangat beruntung dan sukses dengan nasib Rita yang terus-menerus dituduh sebagai perempuan pembawa masalah bagi keluarga. Rita hanya bisa menahan napas sambil menunduk menatap piringnya dan mengunyah nasinya dalam diam setiap kali ibunya mulai mengucapkan kalimat kasar. Ia merasa semua penderitaan yang ia alami sampai harus kehilangan anak semata wayangnya adalah akibat langsung dari perlakuan keluarganya sendiri yang tidak pernah punya sedikit pun rasa kasihan kepadanya. Pada suatu siang hari saat warung makan sedang cukup sepi dari pelanggan, Rita duduk berdua bersama Nisa di bagian dapur belakang untuk beristirahat. Rita terlihat terus mengaduk gelas es teh di tangannya dengan pandangan mata yang kosong ke arah meja kayu di depannya. Nisa yang sejak tadi menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran temannya itu, langsung menepuk pelan bahu Rita dari samping. "Kamu itu kenapa sih dari tadi ngelamun terus aja di situ? Kalau emang ada masalah, mending kamu cerita aja sama aku. Jangan malah kamu simpen sendirian gitu ah," ucap Nisa sambil menarik kursi plastik dan duduk berhadapan dengan Rita. "Aku capek banget Nis, rasanya kerja sama pulang ke rumah kalau keadaannya kayak gini terus. Ibuku di rumah masih aja terus-terusan ngehina aku setiap malam dan selalu ngebanding-bandingin aku sama adikku si Ayu. Padahal aku kan udah kerja sendiri dari pagi sampai sore dan gak pernah lagi minta uang jajan sama mereka," jawab Rita dengan suara pelan dan ada suara yang terdengar mulai bergetar karena menahan tangis. "Ya ampun, ibumu emang kelewatan banget sih kalau menurutku. Terus bapakmu di rumah diam aja gitu tiap hari, lihat anak perempuannya dimarahin terus-terusan?" tanya Nisa sambil menatap wajah temannya dengan rasa penasaran yang besar. "Bapak ya cuma bisa nyuruh aku buat sabar dan ngalah doang. Tapi aku beneran udah gak kuat banget Nis nerima semua perlakuan ini sendirian. Aku pengen banget bikin ibuku sama adikku itu ngerasain sakit hati yang sama persis kayak yang aku rasain selama bertahun-tahun di rumah itu," balas Rita dengan nada suara yang semakin meninggi menahan emosi. Mendengar ucapan penuh dendam dari mulut temannya itu, Nisa langsung terdiam sejenak dan menatap wajah Rita dengan sangat serius. Nisa kemudian memajukan tubuhnya dan menawarkan sebuah bantuan yang akhirnya mengubah arah pikiran Rita sepenuhnya. Nisa mengajak Rita untuk pergi menemui ayah angkatnya yang tinggal di daerah Banyuwangi pada hari libur kerja mereka pada akhir pekan nanti. Pria tua yang dikenal luas dengan panggilan Mbah Sirno itu diyakini oleh banyak orang memiliki kemampuan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah berat. Rita yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh rasa dendam, langsung menyetujui ajakan Nisa tersebut tanpa perlu berpikir panjang lagi. Ia sudah tidak memperdulikan lagi dengan cara apa atau bagaimana ia akan membalas sakit hatinya, asalkan ibu dan adiknya bisa segera merasakan penderitaan. Beberapa hari kemudian, mereka berdua menempuh perjalanan menggunakan bus antar kota yang memakan waktu cukup lama menuju wilayah pinggiran Banyuwangi. Setelah turun dari bus di sebuah pertigaan jalan, mereka berdua masih harus berjalan kaki cukup jauh melewati gang sempit sampai akhirnya tiba di sebuah rumah tua berdinding kayu yang terlihat sangat sepi dari luar. Di dalam ruangan depan rumah kayu itu, Rita dan Nisa duduk bersila di atas lantai beralaskan tikar pandan, berhadapan langsung dengan Mbah Sirno. Pria tua itu menatap wajah Rita dengan tatapan mata yang sangat teliti dari atas sampai ke bawah. Rita kemudian menceritakan semua kejadian di rumahnya dan mengutarakan semua tujuannya datang ke tempat itu, tanpa ada satupun kejadian yang ditutupi. Ia dengan tegas meminta sebuah kekuatan daya tarik khusus agar setiap perkataan dan juga bentuk penampilannya bisa membuat seorang pria langsung tunduk patuh kepadanya tanpa bisa menolak sama sekali. Mbah Sirno hanya mendengarkan sambil mengangguk pelan dan langsung menyetujui permintaan Rita untuk memasangkan susuk gaib ke dalam wajahnya. Ritual pemasangan susuk itu dilakukan dengan cukup cepat, di mana Mbah Sirno membaca beberapa kalimat pelan,
lalu menempelkan jari tangannya ke bagian dahi dan juga dagu Rita secara kasat mata. Susu pemikat ini udah Mbah pasang, langsung ke dalam dahimu sama di bagian dagumu. Mulai sekarang, siapa aja laki-laki yang kamu tatap matanya dan kamu ajak bicara, pasti dia bakal langsung nurut sama semua omongan yang keluar dari mulutmu itu. Ucap Mbah Sirno dengan nada suara yang berat dan terdengar bergema di dalam ruangan kecil tersebut. Iya Mbah, aku paham banget sama omongannya dan terima kasih banyak buat bantuannya hari ini. Terus apa ada hal yang gak boleh aku lakuin selama aku masih pakai susuk dari Mbah ini? Tanya Rita untuk memastikan semua aturannya agar ia tidak melakukan kesalahan. Kamu ingat baik-baik ya, semua omongan Mbah ini biar kamu tetap selamat. Selama susuk ini masih nempel utuh di badanmu, kamu sama sekali nggak boleh makan sate daging bentuk apapun. Kamu juga dilarang keras jalan ngelewatin bawah jemuran baju orang. Dan jangan pernah sekali-kali kamu makan ikan yang ada patilnya seperti ikan lele. Jelas Mbah Sirno sambil terus menatap tajam langsung ke kedua mata Rita. Rita mengangguk pelan menandakan ia sangat mengerti dan berjanji di dalam hatinya akan mematuhi semua larangan pantangan yang baru saja disebutkan oleh pria tua itu. Saat berjalan keluar dari rumah gubuk tersebut menuju jalan raya untuk mencari bus arah pulang, Rita bisa merasakan dengan sangat jelas ada sesuatu yang sangat berbeda di wajahnya. Hawa di sekitar kepalanya mendadak terasa sedikit lebih dingin. Namun, hal itu justru memberikan rasa percaya diri yang sangat tinggi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan lurus ke depan sambil terus membayangkan wajah adiknya dan juga wajah Wawan yang selalu dibanggakan oleh ibunya setiap malam di meja makan rumah. Senyum tipis perlahan muncul di kedua sudut bibir Rita saat ia menyadari bahwa ia sekarang telah memiliki cara yang paling tepat untuk menghancurkan kebahagiaan mereka berdua sampai tidak tersisa. Beberapa hari setelah kembali dari Banyuwangi, Rita mulai menjalankan rencana jahatnya di dalam rumah. Sasaran utamanya adalah Wawan. Kesempatan itu datang pada suatu malam ketika seluruh penghuni rumah sudah tertidur pulas dan keadaan sekitar terasa sangat sepi. Rita sengaja keluar kamarnya menuju dapur dengan memakai daster yang sedikit terbuka. Ia tahu betul kalau Wawan selalu punya kebiasaan bangun tengah malam untuk mengambil air putih. Benar saja, tidak lama setelah Rita pura-pura sibuk merapikan gelas, langkah kaki Wawan terdengar mendekat. Laki-laki itu terlihat kaget melihat kakak iparnya masih berada di dapur pada jam selarut itu. Rita tidak membuang waktu dan langsung menatap tajam ke arah mata Wawan sambil memberikan senyuman tipis. Pengaruh susuk dari Mbah Sirno langsung bekerja merasuki pikiran laki-laki tersebut. Wawan seketika terdiam kaku dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah Rita malam itu. Mas Wawan, kok belum tidur jam segini? Mau ambil minum ya ke dapur? Sini biar aku ambilin aja air putihnya. Sapa Rita dengan suara pelan dan nada yang lembut. Iya Mbak Rita, aku haus banget rasanya. Kok Mbak Rita belum tidur jam segini? Emangnya lagi ngapain di dapur gelap-gelap begini? Jawab Wawan dengan suara sedikit terbata-bata karena gugup. Aku kebangun gara-gara kepikiran banyak masalah di rumah Mas. Apalagi ibu kan selalu marah-marah tiap hari sama aku. Kadang aku butuh teman ngobrol yang bisa ngertiin perasaanku malam-malam begini. Ucap Rita sambil berjalan perlahan mendekati Wawan. Sejak malam di dapur itu, sikap Wawan berubah total dan menjadi sangat mudah menuruti semua kemauan Rita. Hubungan mereka berdua dengan cepat berubah menjadi hubungan terlarang yang dilakukan secara diam-diam tanpa rasa malu. Mereka berdua sering membuat janji pertemuan di luar rumah saat siang hari tanpa ada orang yang mencurigai gerak-gerik mereka. Wawan sering memakai alasan ada urusan pekerjaan dadakan di luar desa agar bisa dengan bebas menemui kakak iparnya itu. Mereka selalu menghabiskan waktu berjam-jam di sebuah losmen murah yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota agar tidak kepergok orang yang mereka kenal. Di dalam kamar losmen yang berbau pengap dan kasurnya sudah usang itu, mereka sering melakukan hubungan intim tanpa memperdulikan status persaudaraan mereka. Kekuatan gaib dari susuk yang tertanam di wajah Rita benar-benar membuat hati Wawan menjadi buta dan melupakan istrinya yang sedang menunggu cemas di rumah. Setelah beberapa pertemuan rahasia di losmen tersebut, Wawan mulai rutin memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada Rita. Laki-laki itu rela menghabiskan gaji bulanannya hanya untuk menuruti permintaan Rita agar perempuan itu merasa senang. Mendapat uang dengan cara yang mudah membuat Rita akhirnya mengambil keputusan penting. Ia langsung memilih berhenti dari pekerjaannya di warung makan agar bisa lebih bebas mengatur waktu pertemuannya dengan Wawan. Nisa sempat bertanya alasan Rita berhenti,
Namun Rita menjawab bahwa ia sudah menemukan jalan yang lebih cepat untuk membalas dendam kepada keluarganya. Kini, hari-hari Rita hanya dihabiskan di kamarnya menunggu pesan dari Wawan untuk kembali bertemu di luar. Ia sangat menikmati uang yang diberikan oleh suami adiknya itu. Sementara itu, rumah tangga Ayu dan Wawan perlahan berubah menjadi kacau dan dipenuhi pertengkaran setiap hari. Ayu mulai merasakan ada hal yang aneh dengan tingkah laku suaminya yang sekarang sering pulang larut malam dengan alasan tidak jelas. Wawan yang dulu selalu perhatian kini berubah menjadi laki-laki yang sangat dingin, mudah marah, dan tidak pernah memberikan uang belanja utuh. Setiap kali Ayu mencoba bertanya mengenai perubahan sikap suaminya, Wawan selalu menjawab dengan nada tinggi dan langsung membanting pintu kamar. Pertengkaran demi pertengkaran hampir setiap hari terdengar sampai keluar kamar dan memecah ketenangan penghuni rumah. "Kamu itu belakangan ini kenapa sih, Mas? Kok berubah banget? Tiap hari pulang malam terus. Uang belanja juga udah sebulan ini nggak pernah kamu kasih utuh ke aku. Kamu ada main perempuan lain ya?" tegur Ayu sambil menangis di ruang tengah. "Kamu nggak usah banyak nanya deh, Yu. Aku capek banget seharian kerja cari uang di luar. Kamu pikir cari uang itu gampang, ha? Kalau nggak bersyukur, mending kamu diem aja, nggak usah cerewet ngatur urusanku," bentak Wawan dengan urat leher terlihat jelas. "Tapi kan aku ini istrimu, Mas. Wajar dong kalau aku nanya kamu uangnya habis buat apa aja. Apalagi ibuku juga mulai nanya-nanya soal uang belanja rumah kita yang sekarang selalu kurang," balas Ayu sambil mengusap air matanya. Dari celah tirai pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Rita berdiri diam sambil terus memperhatikan pertengkaran hebat antara suami istri tersebut. Senyum sinis perlahan muncul di sudut bibir Rita saat melihat air mata adiknya terus mengalir membasahi pipinya. Ia merasa sangat senang melihat rumah tangga adiknya yang selalu dipuji sang ibu, kini hancur berantakan. Ia sengaja terus mempertahankan hubungan gelapnya dengan Wawan, semata-mata karena ingin menghancurkan kebahagiaan Ayu sampai tidak tersisa sedikit pun. Ia ingin membuat Bu Khotijah menyadari langsung bahwa menantu kesayangannya sama sekali tidak lebih baik dari anak perempuan yang selalu ia hina setiap hari. Ketegangan di ruang tengah rupanya semakin memanas karena Ayu terus mendesak Wawan untuk berbicara jujur. Puncak amarah Wawan akhirnya benar-benar meledak ketika Ayu mencoba menarik kerah bajunya dengan kuat untuk menahannya pergi keluar rumah malam itu. Laki-laki itu tiba-tiba kehilangan kewarasannya dan langsung menampar pipi istrinya dengan sangat keras, hingga menimbulkan suara tamparan yang bergema di ruangan. Ayu seketika kehilangan keseimbangan badannya dan langsung terjatuh dengan keras ke lantai ruang tengah. Tidak merasa cukup sampai di situ saja, Wawan bahkan tega menendang tubuh Ayu tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun saat melihat istrinya menangis kesakitan. Jeritan tangis Ayu yang begitu keras langsung membuat Bu Khotijah terbangun dari tidurnya dan berlari tergesa-gesa keluar kamarnya dengan wajah yang sangat panik. Wanita tua itu terkejut setengah mati melihat tubuh anak kesayangannya sudah terkapar menangis merintih di atas lantai hanya akibat perbuatan suaminya sendiri. Kemarahan Bu Khotijah langsung memuncak malam itu juga saat melihat memar merah yang sangat jelas tercetak di pipi Ayu. Pak Nano yang baru saja keluar dari kamar langsung bertindak cepat berdiri di tengah-tengah mereka untuk mencegah keributan menjadi semakin parah. Pria tua itu menatap tajam ke arah Wawan yang masih berdiri dengan napas terengah-engah dan tangan mengepal kuat. Suasana ruang keluarga yang biasanya tenang, kini terasa sangat panas dan menegangkan. Pak Nano menyadari kalau ia tidak segera mengambil sikap tegas, rumah tangga Ayu bisa hancur malam ini juga dan mencoreng nama baik seluruh keluarga besarnya. "Kamu ini beneran udah gila ya, Wan? Berani-beraninya kamu mukul anak perempuanku sampai kayak gini di dalam rumahku sendiri. Selama ini aku selalu baik sama kamu, tapi ini balasanmu ke anakku," teriak Bu Khotijah sambil menunjuk wajah Wawan dengan tangan gemetar menahan amarah. "Ya habisnya Ayu duluan yang mancing emosiku dari tadi, Bu. Dia terus-terusan nuduh aku yang macem-macem dan narik-narik kerah bajuku gak karuan. Aku kan capek baru pulang kerja butuh istirahat, malah diajak berantem begini," jawab Wawan mencoba membela diri dengan suara keras tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Udah cukup, berhenti semuanya. Jangan ada yang berani teriak-teriak lagi di rumah ini. Wawan, mending sekarang kamu masuk kamar dan tenangin dulu pikiranmu itu. Ayu juga diam dulu, jangan mancing ribut lagi malam-malam begini. Kalian berdua harus baikan dulu sementara waktu, biar urusan keluarga ini gak makin hancur berantakan. Jangan sampai tetangga dengar aib keluarga kita," tegas Pak Nano dengan suara berat yang langsung membuat semua orang terpaksa terdiam mematuhi perintahnya.
Dari celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Rita masih terus mengawasi rentetan kejadian menegangkan tersebut dengan perasaan yang sangat puas. Ia bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana wajah Bu Khotijah terlihat begitu hancur dan menderita melihat nasib Ayu yang tersungkur di lantai. Pemandangan menyedihkan itu adalah bayaran yang setimpal untuk semua hinaan yang selama bertahun-tahun ia terima dari ibunya setiap hari tanpa henti. Rita lalu menutup pintu kamarnya perlahan dan kembali duduk di ujung tempat tidurnya yang usang. Namun, meskipun ia sudah berhasil membuat rumah tangga adiknya berantakan, anehnya ada perasaan kosong yang tiba-tiba bersarang di dalam dadanya. Rita mulai merasa bahwa penderitaan ibunya saat ini masih belum cukup untuk membayar semua rasa sakit di masa lalunya yang begitu kelam. Rasa serakah perlahan mulai menguasai akal sehatnya sepenuhnya malam itu juga. Ia merasa kekuatan susuk pemikat dari Mbah Sirno sudah mencapai batas kemampuannya. Rita ingin Wawan benar-benar meninggalkan Ayu selamanya, dan ia ingin melihat ibunya menangis memohon ampun kepadanya suatu hari nanti. Untuk mencapai semua keinginan gelap itu, Rita merasa butuh susuk gaib yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari yang sekarang menempel di wajahnya. Keesokan paginya, Rita sengaja keluar rumah pagi-pagi sekali dengan langkah terburu-buru untuk menemui Nisa di tempat kerjanya. Rita langsung menceritakan semua kejadian semalam dengan mata berbinar dan menyampaikan niatnya untuk kembali menemui dukun tersebut agar bisa memasang susuk yang jauh lebih kuat. Awalnya, Nisa merasa sangat ragu dan mencoba menasihati temannya itu agar tidak terlalu berlebihan menggunakan ilmu gaib karena resikonya sangat besar. Namun, Rita terus memohon dan mendesak Nisa tanpa henti agar mau menemaninya berangkat hari itu juga menuju daerah Banyuwangi. "Nis, aku mohon banget sama kamu temenin aku sekali lagi aja ketemu Mbah Sirno siang ini. Aku ngerasa susuk yang kemarin itu kekuatannya udah mulai hilang, dan aku butuh yang jauh lebih kuat dari itu biar tujuanku cepat selesai," ucap Rita sambil memegang erat kedua tangan temannya dengan wajah memelas. "Kamu itu beneran gak ada puasnya ya, Rit? Padahal kan rumah tangga adekmu udah hancur kayak yang kamu mau kemarin. Bahaya loh, Rit, kalau kamu terlalu banyak masukin barang gaib ke dalam badanmu kayak gini. Aku takut ntar malah kejadian yang gak bener sama badanmu sendiri," jawab Nisa dengan raut wajah sangat khawatir melihat keserakahan temannya. "Aku beneran ngerasa ini belum cukup, Nis, buat bayar semua penderitaanku sama almarhum anakku selama ini. Tolong anterin aku ke sana sekarang juga ya. Abis itu aku janji gak bakal minta tolong lagi sama kamu," desak Rita terus-menerus dan menolak mendengarkan nasihat. Karena tidak tahan melihat temannya memohon, Nisa akhirnya menghela napas panjang dan menyetujui permintaan Rita dengan perasaan berat hati. Mereka berdua segera pergi menuju terminal bus antar kota terdekat untuk mencari kendaraan yang berangkat menuju Banyuwangi siang itu juga. Perjalanan yang memakan waktu beberapa jam itu terasa sangat melelahkan karena cuaca di luar sedang sangat terik dan udara di dalam bus terasa cukup pengap. Bus yang mereka tumpangi kemudian berhenti di sebuah tempat peristirahatan pinggir jalan agar para penumpang bisa makan siang dan budang air. Nisa mengajak Rita turun sebentar untuk mencari makanan pengganjal perut sebelum mereka melanjutkan sisa perjalanan yang masih cukup jauh. Di tempat istirahat yang ramai itu, kepulan asap pembakaran beserta aroma bumbu kacang yang sangat gurih langsung menusuk hidung mereka berdua. Rita yang pikirannya sedang kalut dan terburu-buru, sama sekali tidak memperhatikan lingkungan sekelilingnya dengan baik. Perutnya yang kosong langsung bereaksi mencium bau harum makanan tersebut. Ia langsung duduk di sebuah bangku kayu panjang depan gerobak makanan yang terlihat paling ramai pembelinya. Tidak lama kemudian penjual makanan itu mengantarkan pesanan ke meja Rita yang sudah menunggu kelaparan. Nisa yang baru saja selesai membeli beberapa botol air mineral dari warung sebelah, datang menyusul dan duduk tepat di sebelah Rita. Tanpa berpikir panjang sedikit pun, Rita langsung memakan beberapa tusuk sate ayam yang sudah terhidang rapi di atas piring depannya dengan sangat lahap. Pikirannya benar-benar kosong karena hanya fokus membayangkan keinginannya untuk segera menemui Mbah Sirno dan mendapatkan kekuatan gaib baru. Rita terus mengunyah potongan daging itu sampai habis lebih dari separuh porsi, tanpa menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Rit, itu kan sate daging. Kamu ngapain makan makanan pantanganmu sendiri siang-siang begini? Bukannya Mbah Sirno udah peringatin kamu keras-keras waktu itu buat gak makan sate sama sekali, apapun alasannya? Tegur Nisa dengan mata terbelalak kaget saat menunjuk piring kotor di depan Rita. Mendengar ucapan Nisa tersebut, seketika itu juga gerakan tangan Rita langsung terhenti mematung di udara. Matanya melotot lebar,
Menyadari kebodohannya sendiri, yang bisa-bisanya lupa pada pantangan utama susuk gaib yang bersarang di dalam kulit wajahnya. Rasa panik yang sangat luar biasa langsung menyergap rongga dada Rita detik itu juga. Tidak butuh waktu lama setelah pantangan itu dilanggar, tubuh Rita mendadak bereaksi dengan sangat mengerikan. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung mengucur deras membasahi seluruh pakaiannya dari ujung rambut sampai ke leher. Rita mulai bernapas tersengal-sengal sambil memegangi bagian dahi dan dagunya yang tiba-tiba terasa seperti dibakar menggunakan besi panas dari arah dalam kulitnya. Aduh Nis, tolongin aku Nis, cepat. Mukaku panas banget, rasanya kayak mau melepuh. Tolong bawa aku ke tempat Mbah Sirno sekarang. Badanku sakit semua, gak kuat aku nahan perihnya. Rintih Rita sambil memegang erat ujung baju Nisa dengan tubuh yang gemetar hebat menahan sakit. Nisa yang ikut panik melihat keadaan mengerikan itu langsung membantu Rita berdiri dan memapahnya kembali masuk ke dalam bus untuk segera menyelesaikan perjalanan mereka secepat mungkin. Sepanjang sisa jalan raya menuju Banyuwangi, Rita tidak bisa berhenti merintih kesakitan sambil menggigit bibirnya menahan rasa panas yang terus menjalar merobek seluruh pembuluh darahnya. Setibanya di ujung gang sempit menuju rumah gubuk Mbah Sirno, Nisa harus setengah menyeret tubuh Rita yang sudah sangat lemas, hampir kehilangan kesadarannya. Namun saat mereka berhasil masuk dan Mbah Sirno memeriksa tubuh Rita yang sudah tergeletak tak berdaya di lantai, tubuh Rita tergeletak lemas di atas tikar pandan ruang tamu gubuk tua itu. Napasnya terdengar sangat berat dan putus-putus, menahan rasa sakit yang luar biasa. Kulit wajahnya mulai terlihat kemerahan, seperti orang yang tersiram air mendidih. Nisa duduk bersimpuh di sebelahnya dengan wajah pucat pasi dan terus memohon kepada Mbah Sirno agar segera menolong temannya. Pria tua itu duduk bersila dengan tenang, namun raut wajahnya terlihat sangat tegang. Ia mendekatkan telapak tangannya ke arah dahi Rita tanpa menyentuh kulitnya secara langsung. Hawa panas langsung terasa menyengat telapak tangan Mbah Sirno hingga ia harus menarik tangannya kembali dengan cepat. Mbah, tolongin aku Mbah. Panas banget rasanya, mukaku kayak dibakar. Tolong cabut aja susuknya sekarang Mbah. Aku beneran gak kuat nahan sakitnya. Rintih Rita sambil memegangi ujung tikar dengan tangan gemetar. Kamu ini emang keras kepala dan ceroboh banget ya jadi orang. Kan Mbah udah bilang berkali-kali, jangan sampai kamu makan sate daging bentuk apapun. Sekarang susuknya malah berbalik nyerang badanmu sendiri karena pantangan utamanya kamu langgar mentah-mentah. Jawab Mbah Sirno dengan nada suara yang sangat marah melihat kejadian di depannya. Maafin temenku ini Mbah, dia tadi beneran lupa waktu kita mampir makan di jalan. Tolong kasih obat penawar atau cabut aja susuknya Mbah, biar Rita bisa sembuh kayak semula. Mohon Nisa sambil terus mengusap keringat berlebih yang keluar dari leher Rita. Mbah Sirno terdiam sejenak, lalu kembali mencoba memejamkan mata untuk merapalkan beberapa doa penyembuh. Namun belum selesai doa itu diucapkan, tubuh pria tua itu tiba-tiba tersentak kaget ke belakang. Matanya menatap tajam ke seluruh tubuh Rita dengan perasaan curiga yang sangat besar. Ia menyadari ada sesuatu yang salah di dalam tubuh perempuan tersebut. Rasa panas yang keluar dari kulit Rita ternyata bukan hanya berasal dari susuk pemikat miliknya yang pantangannya dilanggar. Ada susuk ilmu hitam lain yang jauh lebih kuat sedang menggerogoti aliran darah perempuan itu dari dalam. Kamu selama ini pergi ke dukun mana lagi selain ke tempat Mbah? Jangan berani bohong kamu di depan Mbah. Di badanmu ini ada susuk lain yang dipasang diam-diam tanpa sepengetahuan Mbah. Bentak Mbah Sirno sambil menunjuk tepat ke arah perut dan dada Rita secara bergantian. Aku nggak tahu Mbah, tolongin aku Mbah, sakit banget badanku semuanya. Jawab Rita mengelak karena rasa sakitnya sudah mengaburkan seluruh akal sehat pikirannya. Nggak usah kamu tutupin lagi semuanya. Barang gaib yang kamu masukin ke badanmu di tempat lain ini jauh lebih kuat dari punya Mbah. Mbah sama sekali nggak bisa nyabut susuk itu karena Mbah nggak tahu itu barang apa. Sekarang kamu tanggung sendiri akibat perbuatan serakahmu itu. Bawa pulang temanmu ini sekarang juga. Mbah nggak mau ikut campur sama urusan ilmu hitam yang sangat berbahaya kayak begini. Usir Mbah Sirno dengan tegas sambil memalingkan wajahnya dan menolak memberikan bantuan lebih lanjut. Mendengar penolakan keras dari pria tua itu, Nisa tidak punya pilihan lain selain membawa Rita pulang kembali ke desanya.
Nisa menangis kebingungan saat memapah tubuh temannya yang sudah tidak bisa berdiri tegak itu keluar dari rumah gubuk. Sepanjang perjalanan pulang menggunakan kendaraan umum, kondisi tubuh Rita memburuk dengan sangat cepat dan mengerikan. Kulit di bagian wajah, leher, dan lengannya mulai melepuh parah dan menimbulkan banyak gelembung air berukuran besar. Tubuh Rita terasa sangat panas menembus pakaiannya. Cairan kental berwarna kekuningan mulai keluar merembes dari kulitnya yang melepuh tersebut. Cairan itu langsung menyebarkan bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging yang sudah membusuk lama. Setibanya di halaman rumah saat hari sudah mulai gelap, Nisa langsung berteriak memanggil penghuni rumah untuk meminta tolong. Pak Nano dan Bu Khotijah yang sedang duduk bersantai di ruang tengah langsung terkejut dan berlari keluar rumah. Mereka berdua terbelalak ngeri melihat kondisi anak perempuan mereka yang sudah hancur tidak berbentuk lagi. Wajah Rita penuh dengan luka melepuh yang mengeluarkan cairan bau busuk dan badannya terus kejang-kejang merintih kesakitan. Pak Nano yang sangat panik langsung mengangkat tubuh anaknya dan membawanya masuk ke bagian halaman samping rumah. Pria tua itu tidak punya waktu untuk bertanya banyak kepada Nisa karena nyawa anaknya sedang dalam bahaya besar. Pak Nano segera mengambil sebilah parang tajam dan menebang pohon pisang yang ada di kebun belakang. Ia memotong batang pisang itu menjadi beberapa bagian rata dan menyusunnya sejajar sebagai alas untuk membaringkan tubuh Rita. Pak Nano tahu dari orang tua zaman dulu kalau batang pisang yang bersifat dingin bisa membantu menyerap hawa panas gaib dari dalam tubuh penderita. Ia membaringkan tubuh Rita yang terus meronta di atas potongan batang pisang tersebut. Pak Nano lalu berlari cepat mengambil seember air dari sumur dan mencampurnya dengan beberapa lembar daun penawar untuk dimandikan langsung ke tubuh anaknya. "Tahan sebentar ya nak, Bapak siram air penawar ini biar panas di badanmu cepat hilang. Kamu harus kuat, jangan tutup matamu dulu," ucap Pak Nano dengan tangan bergetar saat menyiramkan air dari ember itu secara perlahan. "Pak, ini anak kita kenapa bisa jadi hancur begini badannya Pak? Baunya busuk banget ya Allah, aku beneran takut ngelihatnya Pak," tangis Bu Khotijah yang berdiri agak jauh sambil menutup hidungnya rapat-rapat dengan ujung kerudung. Sikap galaknya selama ini langsung hilang, berubah menjadi rasa takut yang sangat besar melihat keadaan anaknya. "Ibu jangan cuma nangis aja di situ dong. Mending ibu ikut bantu doain anak kita dari situ biar dia bisa selamat," balas Pak Nano dengan nada suara yang sangat panik melihat istrinya hanya berdiri mematung ketakutan. Meskipun tubuhnya sudah dimandikan berkali-kali menggunakan air daun penawar di atas susunan batang pisang, keadaan Rita sama sekali tidak membaik. Hawa panas dari dalam kulitnya justru terasa semakin membakar kuat dan membuat luka melepuhnya semakin menyebar ke seluruh tubuh. Rita terus-menerus berteriak histeris menahan sakit yang seakan merobek seluruh bagian dalam tubuhnya. Tenaga perempuan itu perlahan mulai habis terkuras dan suara jeritan kerasnya berubah menjadi rintihan napas yang sangat pelan. Tiba-tiba, dada Rita bergerak naik turun dengan sangat cepat, seperti orang yang sedang tersedak keras dari dalam tenggorokannya. Matanya melotot ke arah langit malam tanpa berkedip sama sekali. Bersamaan dengan tarikan napasnya yang sangat berat, Rita tiba-tiba memuntahkan cairan kental berwarna hitam pekat dari dalam mulutnya. Cairan hitam kental itu keluar dalam jumlah yang sangat banyak dan membanjiri bagian lehernya. Cairan itu mengeluarkan bau busuk yang jauh berlipat-lipat lebih menyengat daripada bau luka melepuh di kulit luar tubuhnya. Bau busuk itu langsung menyebar, membuat udara malam di halaman rumah itu menjadi sangat mual untuk dihirup oleh siapa saja. Setelah memuntahkan cairan mengerikan tersebut, tubuh Rita langsung mengalami kejang hebat sesaat sebelum akhirnya benar-benar kaku dan tidak bergerak lagi sama sekali. Pak Nano langsung jatuh terduduk lemas menatap wajah anaknya yang sudah meninggal dunia dengan luka yang sangat parah di depan matanya. Suasana malam itu mendadak menjadi sangat sunyi senyap dan hanya menyisakan bau daging busuk yang terus menyelimuti tubuh kaku Rita yang terbujur diam di atas pelepah pisang. Kematian Rita yang sangat tragis ternyata tidak lantas membuat keadaan desa kembali normal seperti sedia kala. Baru beberapa hari setelah proses pemakaman selesai dilakukan, warga desa mulai mengalami rentetan kejadian aneh setiap kali malam tiba. Suasana desa mendadak berubah menjadi sangat sepi dan mencekam karena tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Ketakutan itu bermula ketika beberapa warga melihat langsung kemunculan sosok pocong gaib yang berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya.
Sosok itu memiliki bentuk tubuh yang sangat aneh dan jauh berbeda dari pocong pada umumnya. Bagian atas tubuhnya terlihat sangat besar dan bengkak, sementara bagian pinggang ke bawah bentuknya mengecil dan mengerucut tajam. Pocong mengerikan itu selalu melayang pelan di udara dan mendatangi rumah warga untuk mengetuk pintu dengan sangat keras. Suara ketukan pintu itu selalu terdengar beruntun di tengah malam buta dan membuat siapa saja yang mendengarnya langsung gemetar ketakutan di dalam kamar masing-masing. Gangguan dari makhluk gaib tersebut ternyata tidak hanya sebatas suara ketukan pintu di malam hari saja. Banyak ibu-ibu di desa yang mulai mengeluh karena makanan yang mereka simpan di dalam rumah tiba-tiba berubah wujud menjadi sangat menjijikkan. Nasi atau lauk pauk yang sengaja mereka simpan di bawah tudung saji untuk makan keesokan paginya selalu mendadak berubah menjadi basi. Padahal, makanan tersebut baru saja dimasak pada sore harinya dan masih dalam keadaan sangat baik. Makanan yang basi itu juga mengeluarkan lendir kental berbau busuk yang aromanya sangat mirip dengan bau cairan tubuh Rita sebelum meninggal dunia. Rangkaian kejadian aneh yang terus berulang setiap malam itu membuat warga desa menjadi semakin yakin bahwa teror ini memiliki hubungan erat dengan kematian Rita. Mereka sadar bahwa rentetan gangguan ini baru muncul tepat setelah pemakaman Rita yang meninggal dalam kondisi luka melepuh yang sangat parah. Karena sudah tidak tahan dan merasa sangat terganggu dengan keadaan desa yang semakin mencekam, beberapa perwakilan warga akhirnya berunding bersama. Mereka sepakat untuk memanggil seorang ustadz dari kampung sebelah agar bisa membantu mengatasi gangguan makhluk gaib tersebut. Ustadz itu kemudian datang pada sore hari dan mengumpulkan warga beserta keluarga Pak Nano di teras rumah ketua RT setempat. Setelah mendengarkan semua cerita warga secara lengkap mengenai bentuk pocong tersebut dan kejadian meninggalnya Rita baru-baru ini, Ustadz itu menarik napas panjang. Ia menatap wajah warga satu persatu dengan tenang sebelum mulai menjelaskan mengenai asal-usul makhluk yang terus mengganggu desa mereka. Pak Ustadz, kita semua di sini udah beneran takut banget tiap malam dengar suara pintu diketuk-ketuk terus dari luar. Makanan di rumah juga jadi basi semua dan keluar lendirnya gitu. Tolong usir aja makhluknya, Pak, biar desa kita bisa aman lagi kayak dulu, ucap salah satu tetangga Pak Nano dengan nada suara yang sangat cemas. Iya, Pak, anak istri saya di rumah sampai nggak berani tidur kalau malam. Apa benar makhluk pocong itu arwahnya Mbak Rita yang lagi gentayangan nyari mangsa di desa kita? Sahut warga lainnya ikut menambahkan dengan cepat. Bapak dan Ibu sekalian, tolong tenang dulu semuanya. Makhluk yang suka ngetuk pintu rumah kalian malam-malam itu sebenarnya bukan arwah dari orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal itu tempatnya sudah berbeda dan sama sekali tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia kita ini. Jelas sang ustaz dengan nada bicara yang sangat tenang agar para warga tidak semakin panik mendengarnya. Terus makhluk pocong aneh yang ngiterin rumah kita tiap malam itu makhluk apa dong, Pak? Bentuknya beneran nyeremin banget karena bagian bawahnya itu meruncing tajam. Tanya tetangga sebelah rumah Pak Nano yang terlihat masih sangat penasaran. Makhluk pocong itu sebenarnya adalah jin korin dari seseorang yang baru aja meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar. Jin korin ini biasanya muncul buat gantiin posisi orang tersebut karena masih ada pesan penting atau urusan di dunia yang belum selesai sebelum dia meninggal. Ada masalah besar yang masih ditahan dan belum dimaafkan sampai hari kematiannya tiba. Jawab sang ustaz sambil menatap lurus ke arah keluarga Pak Nano yang sejak tadi hanya duduk diam menunduk. Penjelasan dari ustaz itu langsung membuat suasana pertemuan menjadi sangat hening tanpa ada satu orang pun yang berani bersuara lagi. Semua pandangan mata warga secara diam-diam mulai menatap ke arah Pak Nano dan istrinya. Keluarga Rita perlahan mulai menghubungkan semua penjelasan ustaz tersebut dengan cara kematian Rita yang memang sangat tragis dan menyakitkan akibat ilmu hitam. Bu Khotijah yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, perlahan mulai merasakan dadanya menjadi sangat sesak karena dilanda rasa bersalah yang sangat besar. Jantungnya berdebar kencang saat kata-kata tentang urusan yang belum selesai dan masalah yang belum dimaafkan terulang kembali di dalam telinganya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa makhluk pocong yang terus mengganggu warga desa itu sebenarnya adalah perwujudan dari rasa sakit hati anak perempuannya sendiri. Sore itu setelah pertemuan dengan Ustadz selesai, Bu Khotijah berjalan pulang ke rumah dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur, sambil memikirkan semua perbuatannya kepada anaknya selama ini.
Ingatan masa lalunya kembali berputar dengan sangat jelas menampilkan wajah Rita yang selalu menangis di sudut dapur saat sedang mencuci piring kotor. Bu Khotijah perlahan sadar bahwa selama bertahun-tahun, ia memang selalu memperlakukan Rita dengan sangat buruk, layaknya seorang pembantu. Ia tidak pernah sekalipun memberikan kesempatan kepada anak sulungnya itu untuk memperbaiki jalan hidupnya menjadi lebih baik. Ia selalu memandang rendah Rita dan terus-menerus menyalahkannya atas semua kejadian buruk yang menimpa keluarga mereka, termasuk saat kejadian luka bakar yang merenggut nyawa cucunya, Ali. Bu Khotijah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang mulai gemetar. Air mata penyesalan menetes deras membasahi kulit tangannya. Ia kini menyadari bahwa kemarahan yang ia simpan membuat anaknya tidak pernah merasakan ketenangan hidup sampai akhir hayatnya. Keesokan paginya, Bu Khotijah akhirnya mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Ia keluar dari kamarnya dengan mata yang masih bengkak karena terus menangis semalaman tanpa henti. Di ruang tengah rumahnya, ia melihat suaminya sedang duduk diam di kursi sambil meminum segelas kopi hitam. Bu Khotijah mendekat perlahan, lalu duduk di kursi kayu tepat di sebelah suaminya. Ia memberitahu niatnya untuk pergi ke tempat pemakaman umum desa pagi itu juga bersama Pak Nano. Ia ingin mengakhiri semua teror yang menimpa warga desa, sekaligus menyelesaikan masalah batin yang selama ini ia tahan terhadap anak sulungnya. Pak Nano langsung menyetujui rencana istrinya tersebut dengan tatapan mata yang penuh rasa sedih. "Pak, tolong temenin aku pergi ke makamnya Rita ya. Aku mau minta maaf langsung di depan nisannya biar arwah anak kita bisa tenang di sana," ucap Bu Khotijah dengan suara pelan dan nada yang masih bergetar. "Iya Bu, Bapak temenin kamu ke sana sekarang juga. Tapi Ibu harus siapin hati yang kuat ya pas sampai di makam nanti. Soalnya kemarin Bapak dengar kabar dari warga kalau tanah makam anak kita itu posisinya ambles ke dalam dan bentuknya jadi agak rusak," jawab Pak Nano mencoba menenangkan perasaan istrinya. Mendengar penjelasan dari suaminya tersebut, dada Bu Khotijah terasa semakin sesak untuk menahan tangisannya. Perasaan bersalah yang terus menumpuk di dalam kepalanya kini menjadi semakin besar dan tidak tertahankan lagi. Setelah bersiap mengenakan kerudung sejenak, mereka berdua segera berjalan kaki keluar rumah menuju tempat pemakaman umum yang letaknya tidak terlalu jauh dari perumahan warga. Udara pagi itu terasa cukup dingin menyentuh kulit, dan matahari belum sepenuhnya bersinar terang menyinari rumah-rumah di desa. Sepanjang perjalanan melewati jalan setapak, Bu Khotijah hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun karena terus teringat wajah anaknya. Setibanya di area pemakaman yang luas, langkah kaki Bu Khotijah langsung terasa sangat berat karena rasa sedih yang sangat mendalam. Dari kejauhan, tatapan matanya langsung tertuju pada sebuah gundukan tanah makam baru yang posisinya berada di bagian pojok area pemakaman desa. Benar saja apa yang baru dikatakan oleh warga desa. Kondisi tanah makam Rita terlihat sangat memprihatinkan karena permukaannya turun dan ambles cukup dalam. Makam anak perempuannya itu terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan bentuk makam-makam lain di sekitarnya yang masih terlihat rapi dan tanahnya utuh. Pemandangan menyedihkan dari makam ambles itu langsung membuat hati Bu Khotijah menjadi sangat hancur seketika itu juga. Wanita tua itu langsung menjatuhkan badannya dan duduk bersimpuh tepat di samping pusara anaknya yang tanahnya rusak. Tangan keriputnya bergetar sangat hebat saat ia mencoba menyentuh batu nisan kayu yang bertuliskan nama lengkap Rita di atasnya. Air mata yang sejak semalam ia tahan akhirnya tumpah kembali membasahi tanah makam yang berada tepat di depannya. Tangisannya pecah mengiringi penyesalan yang sangat dalam atas semua sikap keras kepala dan kebenciannya selama bertahun-tahun ini. Pak Nano ikut duduk merendah di sebelahnya sambil terus mengusap punggung istrinya berulang kali agar lebih tenang untuk mulai berbicara melepaskan beban pikirannya. "Rita, ini ibu datang ke sini nak. Maafin ibu ya Rit. Ibu beneran minta maaf dari lubuk hati ibu yang terdalam atas semua perlakuan buruk ibu ke kamu selama ini," ucap Bu Khotijah di sela-sela tangisannya yang terdengar sangat keras memecah kesunyian makam. "Udah Bu, keluarin aja semua perasaan ibu sekarang. Biar Rita bisa dengar semuanya dari sana. Biar anak kita juga tahu kalau ibu udah benar-benar ikhlas maafin semua kesalahan dia di masa lalu," sahut Pak Nano dengan mata yang ikut berkaca-kaca menahan rasa sedih. Bu Khotijah terus mengelus batu nisan anaknya dengan rasa kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan secara langsung saat Rita masih hidup di rumah. Ia mengakui semua kesalahannya yang terlalu keras dan tidak punya belas kasihan,
semenjak Rita pulang ke rumah dalam keadaan hamil tanpa kehadiran seorang suami. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia selalu memperlakukan darah dagingnya sendiri layaknya seorang pembantu dan terus memberikan pekerjaan rumah yang sangat banyak tanpa henti setiap harinya. Ia juga menangis meminta maaf karena selalu menyalahkan Rita secara sepihak atas kejadian buruk yang merenggut nyawa cucunya, Ali, di bagian dapur rumah saat itu. Bu Khotijah mengaku sangat menyesal karena ia tidak pernah memberikan kesempatan sedikit pun kepada anaknya agar bisa memperbaiki jalan hidupnya menjadi orang yang jauh lebih baik. Ibu beneran maafin semua kenakalanmu waktu kamu masih remaja dulu, nak. Ibu juga janji gak bakal lagi nyalahin kamu soal kejadian minyak panas yang kena badan Ali waktu acara lamaran adikmu. Ibu sekarang sadar kalau perbuatan ibu ini salah besar karena gak pernah mau ngasih kamu kesempatan buat berubah. Lanjut Bu Khotijah sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan nisan anaknya. Ibu ikhlas nerima kamu sebagai anak ibu seutuhnya, Rit. Sekarang kamu yang tenang ya di sana. Biar ibu di sini selalu kirim doa setiap habis sholat buat kamu sama Ali. Tambah Bu Khotijah dengan suara yang mulai terdengar sedikit lebih lancar dan tenang dari sebelumnya. Setelah rentetan permintaan maaf yang sangat tulus itu diucapkan langsung dari mulut ibunya, angin pagi berhembus cukup kencang menyapu area pemakaman sepi tersebut. Perasaan Bu Khotijah mendadak menjadi jauh lebih lega karena rasa bersalahnya selama bertahun-tahun sudah benar-benar hilang dari pikirannya hari itu juga. Ia menghapus sisa air mata di pipinya, lalu mengajak suaminya untuk berdoa bersama meminta ketenangan bagi arwah anak dan cucu mereka. Mereka berdua membaca doa dengan sangat khusyuk sambil terus duduk berdampingan di samping makam yang tanahnya ambles tersebut. Setelah selesai berdoa dan merasa semua masalah sudah diucapkan secara tuntas, mereka berdua bangkit berdiri dan berjalan pulang meninggalkan area pemakaman dengan langkah kaki yang jauh lebih ringan. Benar saja, perkataan yang pernah diucapkan oleh Ustaz tempo hari mengenai urusan duniawi yang belum diselesaikan tersebut. Permintaan maaf tulus dan ikhlas yang keluar dari mulut seorang ibu ternyata menjadi kunci utama untuk mengakhiri semua gangguan mengerikan di desa mereka. Sejak malam hari setelah kunjungan Bu Khotijah ke makam Rita, suasana rumah dan desa perlahan mulai kembali normal dan sangat tenang seperti hari-hari biasa. Tidak ada lagi satupun warga desa yang mendengar suara ketukan pintu beruntun yang sangat keras di tengah malam buta. Sosok makhluk pocong gaib dengan bentuk tubuh bagian bawah yang mengecil mengerucut itu juga tidak pernah muncul menampakkan diri lagi di halaman rumah para warga. Selain hilangnya teror makhluk gaib yang sering berkeliling desa tersebut, keamanan makanan yang disimpan oleh ibu-ibu di dalam rumah juga kembali aman untuk dikonsumsi keesokan harinya. Nasi dan sisa lauk pauk yang ditutup rapat di bawah tudung saji di ruang makan tidak lagi berubah wujud menjadi basi secara tiba-tiba tanpa alasan. Cairan lendir kental yang sangat menjijikan beserta bau daging busuk yang tajam menyengat hidung sudah hilang sepenuhnya dari pemukiman desa. Seluruh warga akhirnya bisa kembali bernapas lega dan mulai melakukan aktivitas malam mereka tanpa harus merasa ketakutan berlebihan atau mengunci pintu rapat-rapat sejak sore hari. Dendam masa lalu yang menahan arwah Rita di dunia manusia akhirnya benar-benar terselesaikan oleh sebuah kalimat maaf langsung dari ibunya yang mengantarkannya pada kedamaian abadi. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.